Saudara, kita akan mengetahui informasi terkini di Stasiun Bekasi Timur. Ada rekan kami jurnalis Kompas TV Zevanya Sitomeang dan juru kamera Adini Anissa. Zevanya, informasi terbaru apa yang Anda dapatkan setelah konferensi pers yang dilakukan pernyataan dari AHY barusan, dan bagaimana Zevanya dengan perjalanan menuju dan yang keluar dari Stasiun Bekasi saat ini? Ya, tadi memang baru saja tiba dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang memantau langsung seperti apa progres dari proses pemindahan bangkai kereta komuter lain di Stasiun Bekasi Timur. Tadi memang disampaikan bahwa sekarang tahapnya ini sudah sampai pada tahap recovery, di mana memang kalau dari pantauan kami saat ini posisi kereta, bangkai kereta ini masih melintang begitu ya di jalur tempat terjadinya kecelakaan kereta kemarin malam begitu. Namun ini memang butuh waktu sekali, yang dimana memang ditargetkan sore hari ini sekitar pukul 5 hingga 6 sore seharusnya ini sudah dapat rampung, sehingga diharapkan esok hari ini jalur KRL ini dapat berfungsi kembali normal seperti biasanya. Namun memang dari informasi yang kami terima juga, ini nampaknya untuk perjalanan KRL di Stasiun Bekasi Timur ini sementara ditutup begitu. Jadi operasi layanan KRL ini hanya berfungsi hingga Stasiun Bekasi, baik itu dari arah Cikarang menuju ke Jakarta ataupun arah sebaliknya yang dari arah Jakarta mau menuju ke Cikarang, karena memang masih membutuhkan waktu dikatakan untuk proses pemindahan bangkai kereta begitu. Namun demikian untuk jalur kereta api, untuk perjalanan kereta api jarak jauh ini masih dapat dilewati. Jadi ada satu jalur lagi, saudara, di Stasiun Bekasi Timur ini yang dibuka satu jalur saja ini untuk perlintasan kereta api jarak jauh. Namun memang tidak begitu banyak layanannya begitu, karena tadi dari informasi yang kami terima kurang lebih ada sebanyak 27 kereta api jarak jauh ini yang terdampak perjalanannya akibat proses evakuasi yang masih dilakukan di Stasiun Bekasi Timur hari ini. Selain itu juga kalau dari bagaimana pernyataan yang tadi disampaikan oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY, ini memang tadi disampaikan bahwa tadi disebutkan korban meninggal dunia ini ada sebanyak 15 orang dan ada sebanyak 88 korban yang mengalami luka berat. Namun memang berbeda dengan data yang kami terima sekitar pagi hari, sekitar pukul 10 pagi tadi dari Kabasarnas. Ini yang harus kami konfirmasi kembali, apakah artinya ada penambahan korban di sini. Ini yang masih kami konfirmasi juga ke pihak Kabasarnas begitu, karena tadi ini disampaikan langsung oleh Menteri AHY terkait update korban yang disampaikan dalam konferensi pers tadi. Dan juga tadi disampaikan ada beberapa tahapan tadi yang menjadi perhatian dari AHY, yakni di mana proses evakuasi yang kita ketahui ini sudah selesai tadi, operasi SAR dilancarkan oleh tim SAR gabungan, kemudian juga dilanjutkan dengan tahap recovery yang saat ini masih terus berlangsung. Lalu juga nantinya kemudian tahap ketiga yakni adalah proses normalisasi, di mana normalisasi jalur KRL ini harus dipastikan kembali apakah sudah benar-benar siap dilalui kembali oleh komuter lain begitu, karena proses normalisasi ini sangat membutuhkan perhatian. Tadi disampaikan oleh AHY, tentunya dari pihak PT KAI ini harus mendampingi untuk memastikan kembali yakni proses bagaimana arus listriknya begitu ya, karena kita ketahui kereta rel listrik ini pasca kejadian kecelakaan kemarin ini yang menjadi sorotan atau perhatiannya adalah bagaimana arus listrik ini sudah berfungsi kembali dengan benar, sehingga ini yang menjadi catatan atau perhatian khusus atensi dari AHY melihat bagaimana proses recovery yang masih berlangsung. Kemudian juga yang menjadi perhatian juga tadi saudara ini adalah bagaimana lintasan sebidang yang dimiliki di Stasiun Bekasi Timur ini, sehingga tadi yang menjadi catatan atau fokus dari AHY ini adalah memperluas lagi tata lahannya begitu. Belum lagi juga pesan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tadi yang juga menyampaikan bahwa akan dibangun flyover ini juga untuk mendukung bagaimana sarana dan prasarana di Stasiun Bekasi Timur ini artinya harus digodok kembali, harus ada evaluasi begitu ya, diperluas, karena kita ketahui Stasiun Bekasi Timur ini menjadi salah satu stasiun yang paling banyak sekali digunakan oleh penumpang KRL begitu ya. Warga Bekasi banyak sekali yang menjalani pekerjaannya atau beraktivitas di daerah Jakarta, sehingga untuk ukuran Stasiun Bekasi Timur kalau kami lihat ini juga memang cukup kecil
lahannya begitu ya, tata ruangnya ini yang nanti masih akan dibahas oleh Menteri AHY yang juga tentunya berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan. Tadi dikatakan Dudi Purwagandi ini juga sudah berkomunikasi dengan AHY, lalu juga Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggado ini juga telah melakukan koordinasi begitu ya untuk bagaimana keberlanjutan dari proses pembenahan yang dilakukan di stasiun Bekasi Timur pasca terjadi kecelakaan kemarin. Karena nampaknya tadi diperkirakan agar jalur lintasan antara kereta KRL dengan kereta api jarak jauh ini ada kemungkinan harapan untuk bisa dipisah jalurnya untuk menghindari terjadinya lagi kejadian kecelakaan yang terjadi seperti hari Senin malam kemarin. Kembali ke studio. Pemindahan bodi kereta masih berlangsung karena posisi kereta masih melintang. Zevanya artinya butuh waktu sekitar nanti pukul 5 sore baru selesai pemindahan ini. Apakah artinya Zevanya komuter lain kereta yang berangkat dan tiba di stasiun Bekasi Timur ini sudah mulai dibuka kembali begitu? Ya, sejauh dari informasi yang kami terima, stasiun Bekasi Timur ini tidak melayani laju kereta KRL begitu ya di stasiun Bekasi Timur karena memang arus atau alur kereta ini hanya melayani sampai stasiun Bekasi saja, saudara. Jadi untuk para penumpang KRL yang dari arah Cikarang mau ke Jakarta ini pelayanan KRL-nya hanya dari stasiun Cikarang sampai stasiun Bekasi saja begitu. Jadi sisanya silakan menggunakan transportasi lain. Begitu juga dari arah sebaliknya dari arah Jakarta ini juga dibatasi semuanya hanya terakhir beroperasi di stasiun Bekasi karena Bekasi Timur ini masih jumlah jalur keretanya sangat terbatas begitu, di mana satu jalur kereta ini masih fokus untuk melakukan pemindahan bangkai kereta KRL begitu, ini masih belum diangkut. Saudara, ini masih membutuhkan waktu begitu nampaknya hingga sekitar pukul 5 sore hari nanti ditargetkan. Namun untuk jalur satunya lagi ini memang dikhususkan untuk kereta api jarak jauh yang memang harus melakukan perjalanan begitu ya melintasi stasiun Bekasi Timur. Demikian. Berarti tidak ada perjalanan komuter lain ya Zevanya untuk stasiun Bekasi Timur, hanya dibuka satu jalur saja untuk kereta api jarak jauh. Jurnalis Kompas TV Zevanya Situmehang dan juru kamera Adini Anissa, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan saudara, Breaking News Kompas TV masih akan hadir kembali usai jeda.